Halo para pembaca Rakata ID, perkenalkan saya Eva Sri Rahayu, penulis novel Playing Victim terbitan dari Nora Publishing. Dalam event Indonesia Teen Readers Festival atau Interval, saya akan membacakan penggalan dari novel Playing Victim untuk bagian dari Baca Bikin Happy. Kedua orang tuanya mendadak bisu, seakan ada kunci yang memborgol bibir mereka. Otaknya kini berpikir keras. Apakah dia harus terus diam saja menghadapi masalah ini? Dia harus mencari jalan keluar. Afrin lalu mengambil laptop dari tasnya, menyalakannya, membuka Google, kemudian mengetikkan kata kunci. Kasus-kasus anak adopsi yang dianiaya. Judul-judul yang muncul sempat membuat nyalinya ciut untuk membaca. Ibu sekap anak angkat. Bocah 6 tahun dianiaya ayah dan ibu angkat. Terjadi lagi, anak adopsi disiksa sampai mati. Sadis, bocah disiksa keluarga angkat dengan disiram air panas. Terungkap, pembunuh bocah 6 tahun adalah orang tua angkatnya sendiri. Tubuh bocah yang dimutilasi ditemukan di pinggir kali. Diduga pembunuhnya ayah angkatnya sendiri. Menelusuri artikel per artikel yang memuat foto-foto korban tanpa sensor itu membuat bibirnya mendadak kering. Kisah-kisah itu mengaduk-aduk emosinya, merambatkan pikiran-pikiran mengerikan ke otaknya. Pertanyaan, bagaimana seandainya bila itu terjadi padaku? Membuat tubuhnya menggigil. Pintu menjeblak terbuka, membuat gadis itu terperanjat. Ibunya berdiri di ambang pintu sambil menatapnya tajam, memberi kode dengan dagu agar Afrin mengikutinya. Kemudian melengos pergi. Afrin menelan ludah susah payah sebelum berdiri. Bau menyengat menyerbu hidung Afrin saat memasuki ruang makan. Perpaduan rempah, amis, dan bau busuk bangkai. Refleks, gadis itu menutup hidungnya. Afrin membelalak saat melihat berbagai hidangan di meja. Masakan-masakan itu bukan untuk manusia. Potongan-potongan ayam yang masih berlumur darah, sup basi yang kuahnya sudah berlendir, dan ikan busuk yang dikerubuti lalat hijau. Baru melihatnya saja sudah membuat perut gadis itu terasa diaduk-aduk. Yang lebih gila, kedua orang tuanya menatap makanan-makanan itu seolah itu semua adalah santapan lezat. Rambut-rambut halus di tengkuknya kembali meremang. Ayah dan ibunya serentak menatap Afrin, menyuruhnya duduk tanpa kata. Sambil menahan mual, gadis itu terpaksa duduk. Segera saja ibunya menyendok nasi yang sudah berjamur ke piring Afrin, lalu menambahkan lauk pauk ganjil tadi. Bau busuk kembali menyergap penciumannya. Afrin susah payah menahan keinginan membuang seluruh isi piringnya ke tempat sampah. Kedua orang tuanya menatap tajam gadis itu, seolah sedang menunggu pertunjukan. Ketika Afrin tidak juga menyentuh makanannya, ayahnya mengambil pisau bedah yang mengilat terkena lampu. Sesaat, Afrin bertanya-tanya, mengapa pisau bedah ayahnya bisa ada di meja makan? Tanpa mengalihkan tatapannya dari Afrin, ayahnya mengacung-acungkan pisau bedah itu ke udara, menyayat-nyayat sesuatu yang tak kasat mata. Afrin tidak bodoh, dia tahu ayahnya sedang mengancamnya. Afrin menelan ludah. Dengan gemetar, gadis itu menyendok nasi berjamur serta kuah berlendir. Sejenak, sendok itu dibiarkannya mengambang di udara. Dia bergidik, dicekam kengerian seandainya makanan itu mengandung racun. Melihat keraguan Afrin, ayahnya menyayat pinggiran meja kayu seakan benda itu alat pengasah pisau. Mengintimidasi. Afrin tidak punya pilihan.
Bibirnya yang terkatup rapat dipaksanya membuka, lalu menyuapkan makanan itu. Rasa basi langsung ditolak lidahnya. Mati-matian gadis itu menelannya tanpa mengunyah lebih dulu. Afrin bersumpah melihat seringai puas di bibir kedua orang tuanya. Detik berikutnya, keduanya makan dengan ekspresi yang sangat damai. Afrin menyadari ayah dan ibunya sudah sepenuhnya tidak waras. Ya, itu dia bagian dari novel Playing Victim. Semoga para pembaca Rakata ID tertarik untuk membaca Playing Victim ya. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya.